Shalom teman-teman Youth Galilea. Sebentar kami akan memulai ibadah Youth. Mari kita mulai dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Saudari Esther. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan, untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami datang ke tempat ini ya Tuhan, kami siap. Kami mau Tuhan untuk menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tempat ini. Kami dapat menyembah Tuhan, kami dapat menyenangkan hati Tuhan di tempat ini ya Bapa. Tuhan yang urapi setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang persatukan hati kami untuk kami dapat sungguh-sungguh Tuhan menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memimpin ibadah hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akan naikkan satu pujian dengan apa akan kubalas. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita pujikan sekali lagi, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat berkumpul di tempat ini memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati hamba-Mu yang membawa firman, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Kita bersyukur hari ini kita bisa ibadah Yud semua karena kemurahan Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Walaupun di sekitar kita banyak tantangan, bencana alam yang mungkin masih kita belum pahami apa artinya, tetapi kita percaya bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan. Yang penting adalah kita semakin bertumbuh bersama dengan Tuhan Yesus. Tema kita kali ini adalah, apakah benar Tuhan Yesus telah mati? Wah, ini pertanyaan yang banyak ditanya-tanya sebenarnya di luar daripada kekristenan. Apakah Yesus benar-benar telah mati di salib? Ada bisa jawab enggak? Ini sebenarnya bukan pertanyaan yang sulit sih. Elizabeth, benar gak Yesus itu mati di salib? Betul katanya. Fana? Betul ya? Tuhan Yesus itu sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya sudah bisa dijawab, anak kecil juga bisa jawab. Tetapi dari pertanyaan ini, apakah betul Yesus mati di salib? Jadi pada saat itu, kalau misalnya kita memutar film The Passion of Christ, di situ jelas dari perjalanan Yesus itu, pertama dia ditangkap di Getsemani. Itu yang jadi saksi mata murid Tuhan Yesus. Kemudian di situ juga ada tentara-tentara Romawi. Ketika masuk di dalam penghukuman, itu banyak orang yang melihat Yesus. Kenapa? Karena pada zaman itu Yesus itu adalah sosok yang menjadi sorotan publik. Kalau misalnya gini, di Indonesia dia adalah misalnya kayak Pak Ahok lah. Pak Ahok itu yang menjadi sorotan. Di mana-mana dia ada, itu pasti orang berkerumunan di situ. Apalagi Yesus itu bukan sekedar pribadi yang seperti Pak Ahok. Enggak, dia lebih daripada itu pada zaman itu. Dia bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang. Itu adalah hal yang sangat dicari orang pada saat itu. Orang-orang yang bisa melakukan mukjizat itu adalah orang-orang yang paling dicari pada zaman itu. Bahkan sampai hari ini, orang-orang yang bisa melakukan mukjizat, atau misalnya ada pendeta besar dari luar negeri, pasti penuh gereja ini, saya yakin. Kayak kemarin pas Samsung Dabas kesini, kerumunan. Biasanya jemaatnya biasa, tapi datang yang lain. Jadi di mana ada orang yang bisa bawa mukjizat, saya yakin di situ banyak orang berkerumun datang, apalagi pendeta-pendeta besar. Nah, di luar kita juga, misalnya ada artis yang terkenal lagi viral, tiba-tiba dia datang
ke tempat ini misalnya dipanggil, pasti anak-anak muda pada datang semua berkerumunan. Jadi orang yang terkenal di situ pasti ada orang berkerumunan. Yesus juga sama, apalagi pada zaman Yesus itu banyak orang-orang yang menderita, yang miskin, di situ banyak banget. Jadi mereka datang untuk mendapatkan makan, mendapatkan kesembuhan di situ. Pada saat Yesus disalib, itu banyak orang lihat dengan mata mereka sendiri, Yesus itu dipukul, dihajar oleh orang-orang Romawi sambil mereka nangis. Ada yang nangis, tapi jangan salah, di situ banyak orang yang tertawa karena ada musuh-musuh Yesus di situ. Kemudian pada saat dia dibawa ke Bukit Golgota, di situ lebih banyak lagi orang datang sampai mungkin kaki gunung itu, Bukit Golgota itu penuh orang-orang di situ menyaksikan dan melihat dengan mata mereka di situ Yesus disalib sampai darahnya mengalir. Jadi tidak ada yang bisa satupun yang membantah bahwa Yesus itu bukan mati disalib. Walaupun banyak orang-orang yang berkata enggak, Yesus itu enggak mati disalib. Yang disalib itu adalah orang lain katanya. Tapi di situ tidak bisa dibantah bahwa banyak orang yang menyaksikan kematian Yesus. Dan kemudian yang banyak lagi dipertanyakan adalah apakah Yesus itu benar-benar dibangkitkan dari kematian. Ada yang berkata mayat Yesus itu telah dicuri oleh murid-muridnya sendiri. Jadi saya mengajak teman-teman membaca satu kisah di dalam Alkitab Matius 28 ayat 11. Ini kita baca satu perikop ini ya, 11, 12, 13, 14, 15. Matius 28 11, 12, 13, 14, 15. Kita akan baca bersama-sama. Dusta maka agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Ini Alkitab betul-betul berkata bahwa kebohongan yang dilakukan oleh imam-imam kepala itu tersiar sampai hari ini. Kenapa banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sampai hari ini, walaupun mereka sudah lihat dan dengar di firman Tuhan, dengar di berbagai media massa tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Bahkan kemarin kita melihat tentang merayakan Paskah dan juga kematian Yesus. Tapi itu belum cukup bagi banyak orang di dunia ini. Kenapa? Karena masalah orang-orang yang benci dengan Tuhan. Walaupun sekarang ini kita menyembah Yesus, tapi banyak orang di luar sana menyangkal bahkan tidak menerima Yesus. Kenapa? Karena ini kebohongan-kebohongan seperti ini. Kebohongan dilakukan oleh para imam. Dan sampai sekarang ini mereka yang sudah membuat tulisan-tulisan palsu di Timur Tengah, di Eropa, itu dipercayai. Kenapa? Karena mereka tahu, oh ini tulisan-tulisan lama kuno. Tapi mereka tidak tahu sumbernya dari mana. Itu adalah tulisan-tulisan bohong yang menyangkal keilahian atau ketuhanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kemudian teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau tunjukkan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus sebenarnya itu betul-betul banyak disaksikan orang dan bukti-buktinya ada. Yang pertama adalah kubur kosong. Jadi pada saat itu tidak ditemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi kalau misalkan ada mayat Yesus, mungkin itu jadi bahan bagi mereka untuk menjatuhkan nama Tuhan Yesus. Tapi tidak sama sekali sampai hari ini tidak ada yang bisa menemukan mayat Yesus. Bahkan arkeolog menggali kubur dari berbagai cara, mereka tidak bisa menemukan mayat daripada Tuhan Yesus. Artinya bahwa betul-betul kubur Yesus itu kosong, tidak ada sama sekali. Kemudian batu yang terguling. Nah, sebenarnya pada saat sebelum kebangkitan itu di pintu gua dikasih batu, di sana itu dikasih batu yang sangat besar, dan yang jaga di situ adalah
tentara Romawi. Tentara yang bukan main-main loh, tentara yang gagah, kuat. Dan kemudian yang datang melihat pada saat itu adalah wanita ke kubur Yesus. Tapi mereka menemukan tentara sudah nggak ada. Tentara sudah pergi. Kenapa? Karena sudah bangkit yang namanya kuasa daripada Tuhan, melantarkan mereka semua sampai mereka pingsan. Akhirnya mereka kabur, nggak ada orang lagi di situ, nggak ada tentara. Kubur Tuhan Yesus sudah dibuka. Dan batu besar itu, perempuan nggak mungkin bisa membuka batu itu kecuali dari tangan Tuhan sendiri. Dan kemudian yang terakhir adalah penampakan kepada murid-muridnya sekitar yang Tuhan Yesus perkenalkan diri kepada mereka sekitar 500 orang. Apakah belum cukup sampai sekarang? Itu saksi mata. Walaupun banyak orang berkata, oh enggak, Tuhan Yesus enggak bangkit. Tetapi Alkitab berkata, dan juga beberapa orang menafsirkan bahwa sekitar 500 orang telah melihat Yesus setelah dia bangkit. Itu membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah sampai hari ini adalah betul-betul Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Apa yang dikatakannya, saya akan bangkit, dan dia akan bangkit. Karena dari zaman ke zaman, masalah kematian itu adalah hal yang paling ditakutkan. Kita aja takut enggak kematian? Ada yang berani menghadapi kematian? Fani, gak takut mati? Ya namanya manusia, kita pasti takut mati. Siapa sih yang gak takut mati? Pendeta juga manusia, takut menghadapi kematian. Tapi Yesus berkata, kamu jangan takut, aku menjamin kematianmu. Jadi di balik kematian kita ini ada sambutan daripada siapa? Sambutan dari setan? Tidak, sambutan daripada Yesus. Tapi barang siapa yang percaya kepadanya, tapi yang tidak percaya, saya gak tahu siapa yang menyambut itu. Tapi yang jelas firman Tuhan berkata, kalau kita percaya kepada Yesus, yang menyambut kita pada pintu kematian adalah Tuhan Yesus. Dia menjamin seperti itu. Dan dia buktikan dengan kebangkitannya. Dia berkata, saya tidak apa-apa. Ngapain kalian mencari saya di kubur? Banyak orang mencari Yesus itu di kubur, tapi tidak ada. Saya berkata, saya sudah bangkit yang bangkit. Tidak ada satupun yang bisa mencegah dari pekerjaan dan rencana Tuhan. Bahkan sampai hari ini, kita hanya menantikan sebenarnya kapan kita dipanggil Tuhan, kapan kita menghadapi yang namanya kematian. Tapi Yesus berkata sekali saja, saya sudah ada di pintu kematianmu, maka percayalah bahwa itu adalah sungguh-sungguh akan terjadi. Sungguh-sungguh akan terjadi. Jadi kalau kita menghadapi kematian ya harus siap bertemu dengan Tuhan Yesus. Satu kesaksian, almarhum Ibu Emi, dia cuma berkata gini, Tuhan kapan ya engkau panggil saya? Itu cuma pengharapannya gitu loh. Saya bilang gini, tante percaya saja, kalau memang sudah waktunya Tuhan, pasti akan terjadi dan tante alami dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya gak lama kemudian, dia dipanggil Tuhan dengan tenang. Itu adalah satu bagi saya bahwa mau tidak mau kita harus menerima kenyataan suatu saat kita ini akan kembali menjadi debu, tapi kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita. Dia adalah kekasih jiwa kita yang sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita, tempat yang terindah yang tidak akan pernah dicuri daripada kita. Dia adalah penyelamat kita yang luar biasa sekali. Nah, saya mengajak kita lagi membuka di dalam Yohanes 21. Ini peristiwa setelah kebangkitannya. Ayat 10, 21 ayat 10. Saya akan bacakan. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyak itu, jala itu tidak koya. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan serapanlah. Tidak ada di antara murid-muridnya itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi fakta-fakta sejarah itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan ini. Kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya mempertanyakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, semua sebenarnya sudah tertulis di dalam firman Tuhan ini. Jangan pernah ragu, katakan bahwa Yesus betul-betul mati dan bangkit, memberikan
kemerdekaan dan pembebasan daripada segala dosa dan kesalahan kita. Gak usah ragu berkata, aku punya Yesus. Jangan pernah takut dan ragu. Punya Yesus dalam hidupmu, punya keyakinan kepada Yesus. Banggalah, kita bangga punya Yesus, bangga punya Allah yang luar biasa. Di antara Allah lain di dunia ini yang mereka sembah, yang dunia sembah, agama apapun, tidak ada satupun yang menunjukkan dirinya bahwa dia sudah bangkit selain daripada Yesus yang telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dia menunjukkan yang punya dunia ini adalah Tuhan, dan yang punya dunia kematian adalah Yesus juga. Dia bisa bangkit, dan nanti kita juga akan seperti itu bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya tidak berpanjang, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Moses. Ya, terima kasih Desmond. Kita tutup dengan doa firman dulu. Silahkan Martin untuk doa firman ya. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan menjadi benih dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah selesai kami dengarkan, tapi kami yakin dan percaya perkara-perkara-Mu tidak pernah habis, tidak pernah selesai dalam hidup kami. Karena kami menyembah Engkau, Yesus yang mulia, Yesus yang kekal. Kami yakin dan percaya Engkau telah menyediakan tempat yang terbaik di saat Engkau memanggil kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau sambung dengan kuis Alkitab. Ya, ini di sini ada 4 bakmi yang enak. Ya, yang bisa menjawab nanti bisa langsung menyantap bakmi yang lezat ini. Ya, enggak, tolong dipegangin ya Elizabeth ya. Ya, nanti yang bisa menjawab ini kasihin ya. Oke. Kalau nggak bisa jawab, nggak dapat. Oke. Siap semua teman-teman? Yang langsung bisa angkat tangan ya. Oke. Ini yang gampang dulu. Di manakah Tuhan Yesus dibaptis? Yang bisa angkat tangan? Di manakah Tuhan Yesus dibaptis? Ya, masa Anda tahu Tuhan Yesus dibaptis di mana? Ya, yang bisa silakan angkat tangan. Di belakang sana. Di manakah Tuhan Yesus dibaptis? Berarti ya udah ganti pertanyaan. Siapakah yang mengadili Tuhan Yesus ketika hendak disalib? Yang bisa silakan angkat tangan. Siapakah yang mengadili Tuhan Yesus ketika akan disalib? Ya, angkat tangan yang bisa. Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa? Oh betul. Ya, silakan maju. Silakan maju Petrus. Sini dong, sini biar di video dulu. Iya, selamat. Oke, penyerahan menghadap ke ini. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, ini pertanyaan gampang. Siapakah raja yang dikenal paling berhikmat di seluruh dunia? Ya, angkat tangan yang bisa. Siapakah raja yang dikenal paling bijaksana di seluruh dunia? Oke, silakan ambil sendiri. Sini di video dulu, ke tengah sini. Sini ke tengah dulu dong, Elizabeth. Ke tengah. Nah, silakan kamu ngambil sendiri. Loh, ya, ambil satu. Loh, ambil satu bener. Dah ambil satu. Oke, lanjut ya. Masih sisa. Ada berapa Elizabeth? Ada 2. Oke. Ini ya, ini pertanyaan gampang. Siap-siap teman-teman. Langsung angkat tangan yang bisa. Siapakah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Ya, yang bisa angkat tangan. Angkat tangan. Siapakah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ayo Christian. Dilarang bekerja sama, apalagi bekerja paksa. Ya, siapa? Ayo. Siapa Martin? Ya, siapa Fani? Siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir?
Oh ya, betul Musa. Ya, silakan maju. Ya, salah terima. Ya, Elizabeth. Nah, ini menghadap kamera dulu, menghadap kamera. Iya, oke. Tinggal sisa satu pertanyaan yang paling susah. Nah, oke, siap-siap ya teman-teman. Ini pertanyaan paling susah. Tulah terakhir apa yang menimpa bangsa Mesir? Apa tulah terakhir yang menimpa bangsa Mesir? Yang bisa silakan angkat tangan. Ya. Ya guys, apa guys? Apa guys tulah terakhir guys? Oke, silakan ini maju ke depan guys. Sini salah terima guys. Ya, maju guys, maju. Ya, menghadap kamera ya guys, salah terima dulu. Oh iya deh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, minta dengan hormat Kak Steph maju untuk doa berkatnya. Mari teman-teman kita tutup di dalam doa. Bersyukur ya Bapa di surga karena Engkau begitu baik dan luar biasa, di mana kami boleh mengikuti ibadah Youth pada kesempatan ini. Kami percaya adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan. Biar berkat-berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, baik kami yang masih sekolah, masih kuliah, yang sudah bekerja. Kau senantiasa memberkati kami Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan, kami menyertakan Tuhan di dalamnya, semua dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam menjadi doa dan permohonan kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.